Assalamualaikum. Waduh, kalau sekarang beda nih openingnya ya. Buat teman-teman THP, kali ini spesial banget nih. Kalau kita kemarin-kemarin tentang potensi mahasiswa, kemudian juga mahasiswa berprestasi tentunya. Hari ini, di awal 2022 ini kita bukan sebuah kebetulan tentunya ya. Kita kehadiran salah satu calon mahasiswa baru yang masih galau. Apakah milih DHB atau bukan? Kebetulan kemarin waktu daftar ketemu dengan saya, ngobrol-ngobrol, dan alhamdulillah mau kita ajak ngobrol-ngobrol, dan multi talent banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya Bunga ya, Bunga Iya. Permata Agnet. Ya. Ada kisah menarik tentang namanya sendiri, tapi kita nggak akan bahas namanya. Bunga ini orang mana sih? Aku asli Bandung. Asli Bandung. Kalau ininya apa? Sekolahnya dulu di mana? Dulu di SMK Negeri 9 Bandung. SMA Negeri 9 Bandung. Kemudian masuk katakanlah ke DHB ya. Iya. Daftar-daftar nanya-nanya ke DHB, ngambil jurusan apa sih? Pengennya sih D3 Kebidanan. D3 Kebidanan. Kemarin udah daftar? Iya, kemarin udah daftar. Terus tinggal ngurus administrasi prosesnya aja. dan lain sebagainya. Kenapa sih mau ke kebidanan? Basicnya apa sih dulu? sebenarnya aku tuh nggak ada basic sama sekali di ilmu kesehatan. Tapi selama gap year aku belajar banyak tentang ilmu kesehatan holistik. Dan ngerasa banyak banget benefitnya buat diriku sendiri dan orang-orang yang aku sayang. Jadi kayaknya ini menarik buat diperdalam. Menarik gitu. Nih. Jadi ternyata Bunga ini juga lagi belajar ya, belajar tentang terapi holistik dari ayah. Ya, dari papa ya. Dari keluarga. Dari keluarga ya, yang memang juga buka praktek holistik juga. Nanti kita bahas di sesi 2, kita adakan 2 part ya. Part 2. Kalau part 1 ini kita bicara pokoknya tentang Bunga nih. Tadi kita ngobrol-ngobrol di backstage, ternyata hafal 10 juz. Wow. 12 juz ya, 12 juz. Yeah. 12 juz. Wow. Insyaallah. Itu berapa lama? Sebenarnya tahun pertama abis lulus tuh kan aku gap year, tapi karena nggak mau diem di rumah gitu, jadi aku ikut karantina tahfiz Quran 1 tahun, ngambil program di Indonesian Al-Quran Center. Di tempatnya di Bandung atau di mana? Di Bandung, di Cimahi. Di Cimahi. Indonesia Al-Quran Center. Al-Quran Center. Dan itu karantina full setahun. Iya, full setahun ngafal. Untuk hafalan Quran. Wow. Dan qadarullah dapatnya ya sekitar 10 juz. 10 juz sekarang udah lagi berproses terus. Iya, ditambah terus, murojaah terus gitu. Dan memang ada mungkin ada pantauannya juga dari ustaz. Iya, gitu ya? Alhamdulillah kita selama lulus tuh langsung nyari-nyari guru yang bisa jadi partner murojaah gitu. Kenapa sih pengen hafal Quran gitu? Apa terinspirasi pengen masuk Indonesia Quran tadi ini ya, hafalan gitu? Karena emang dulunya belum ada kesempatan buat masuk pesantren. Terus pas mau masuk kuliah tuh kayaknya ini waktu yang tepat buat memantapkan diri gitu. Sebetulnya sih kalau saya lihat dari awal gitu, kita pertama ketemu ya, impresi Bunga itu orangnya yang memang pede banget, terus ngobrolnya enak, kayak publishnya juga enak banget ya, kayaknya dewasa gitu ya. Ya masih belajar lah. Kalau Bunga ini sih bakatnya apa sih, modeling kah dulunya atau apa sih, sebenarnya apa sih? Sebenarnya dulu pernah ikut presenting. Pantes. Kalau dong. Tapi sebentar, cuma sebentar. Ya tapi kan kelihatan banget presenting terus. Terus apa ya? Lebih suka ke hobi sih, hobi berbicara sama orang-orang gitu kan, baca buku. Jadi mungkin Inggrisnya juga aktif. Ya, not really. Gua nggak akan ngomong bahasa Inggris deh. Pasti kalah telak nih. Nggak apa-apa padahal. Kalau dari SD dulu bakat yang sering diarahkan sama orang tua apa sih? Maksudnya sebetulnya feelingnya apa sih? Senang ke seni kah? Apa kayak misalnya? Sebenarnya dulu keseni sih, karena kan orang tua ada di entertain juga. Jadi diajarin kayak how to
public speaking, kayak terus presenting, modeling, tapi itu sampai SMP lah. Aku ngedalamin hal-hal itu, terus pas SMK-nya aku pindah lagi nih ke busana karena Mami punya butik juga kan. Ya ceritanya ingin ngelanjutin lah. Ingin ngelanjutin butiknya Mami, jadi aku belajar banyak juga di SMK. Terus pas udah lulus SMK, qadarullah masuk pesantren. Dan dari situlah terjadi guncangan jiwa. Iya, dari situ banyak apa ya, tujuan hidup tuh apa sih gitu. Nah dari situ aku kayak terbangkit, kayak aku tuh pengen menolong banyak orang. Kira-kira apa ya caranya? Yang gitu bisa diaktualisasikan gitu ya kemana, dan kemudian diarahkan. Ya Allah arahin nih kayak orang tua jadi terapis, aku belajar sedikit-sedikit. Ayah terutama ayah ya, jadi terapis ya. Jadi terapis. Dan buka praktek juga kalau nggak salah ya. Jadi di situ aku kayak apa ya? Timbullah kejiwaan ingin dari awal belajar juga lebih gitu. Ini ya ke sosial, kemudian kayak dikasih jalan aja gitu. Dan akhirnya masuk ke ya maksudnya sekarang coba mudah-mudahan berjodoh di kebidanan ya, gitu amin, ya. Amin. Dan selain juga jago bahasa Inggris, nggak jago juga sebenarnya. Kemudian ternyata jago naik kuda loh. Gua itu seumur-umur nggak pernah naik kuda. Dan impian terdalam saya itu sebetulnya ingin naik kuda kayak apa, Satria bergitar ya. Iya. Ternyata juga jago naik kuda. Sejak kapan sih senang naik kuda sih? Itu setahun 2 tahun ke belakang. Jadi karena punya kudanya. Jadi ayah punya kuda ya, punya komunitas kuda juga. Terapinya juga sambil ada apa, diselipin sesi berkudanya juga. Jadi aku juga belajar berkuda, jumping gitu-gitu. Wow. Jadi kamu tuh segala bisa. Ini nanya juga bingung. Hafal Quran iya. Jago naik kuda iya. Presetting iya. Bahasa Inggris iya. Kok multi talent banget gitu kan ya. Dan speak kamu keren banget lah gitu ya. Untuk usia kamu tentunya ya. Dan ini bakat banget gitu ya. Terus ke depan sebetulnya oke lah masuk katakanlah kesehatan kebidanan, kemudian juga memperdalam komplementer juga ya dengan dipandu oleh ayah juga. Ke depan apa sih ya yang katakan ada yang di benakmu itu apa sih gitu? Sebenarnya sih big goalsnya aku tuh kayak pengen buka klinik kebidan bersalin gitu, terus bisa tapi berbasic komplementer juga. Jadi kombinasi lah gitu. Makin luas lah buat ngebantu orangnya tuh. Oke. Terus pasti kan udah ke beberapa universitas nih. Survei lah, searching juga ya. Kalau anak kekinian kan pasti basicnya HP dong. Iya, internet. Di mana nih gitu kan gitu. Ada nggak kesan di DHB yang menurut Bunga yang menurut atau gini lah, sejauh ini udah klik atau belum sih dengan DHB? Kalau dari research aku sendiri sih ya, dari pantauan aku ngelihat alumni keluaran DHB ini kayak Masya Allah banget gitu. Goals yang mereka dapetin, terus kayak kehidupan mereka sekarang menjanjikan lah gitu. Nah dari situ kan berarti mereka tuh terasah dengan baik kan di tempat mereka belajar sebelumnya gitu. Jadi kayaknya ini harus dipertimbangkan. Selain itu pertimbangan kan udah 2 kali nih kesini. Kemarin kan waktu daftar, sekarang kesini nih kita janjian mau podcast nih hari ini. Ada nggak sesuatu yang memang menarik lagi menurut Bunga nih? Mungkin keaktifannya kali ya di sini. Kayaknya kelihatannya lumayan hektik banget gitu. Ya kan, tadi jadi pagi bisa aja aktif terus kan. Kita baru sunatan massal 105 orang gratis. 105 orang. Kita kerjasama sama salah satu pesantren juga. Itu seluruh Bandung Raya. Dan alhamdulillah kita diberi amanah lah untuk menyelenggarakan itu. Kemudian menurut Bunga nih, apa sih yang belum dicapai dalam hidup Bunga sampai hari ini setidaknya gitu, yang bisa dicapai lah? Kalau misalnya kerja kan masih jauh lah gitu. Apa sih yang masih penasaran gitu? Aku pengen belajar di tempat yang bisa menghimpun bakat-bakat aku, terus aku bisa belajar lebih banyak di situ, tapi lingkungannya juga baik gitu. Oke, benar-benar sih kalau kita jadi orang baik, lingkungannya harus baik. Berpengaruh. Ya mudah-mudahan sih berjodoh ya. Ada yang mau ditanyakan Bunga ke saya tentang DHB? Kalau aku boleh nanya nih ya, apa tuh? Kira-kira apa aja sih program keunggulan dari DHB sendiri yang mungkin
kalau di internet kan masih samar-samar gitu kan. Kalau sekarang kan enak gitu bisa langsung nanya. Ini baru kejadian dalam seumur hidup podcast. Kamu balik nanya. Tapi seru karena status Bunga ini belum jadi mahasiswa DHB, masih daftar. Kemudian juga Bunga ini masih galau banget mana yang terbaik. Ya wajar dong karena multi talent seperti ini jangan sampai talentanya hilang ketika ini kan ada atlet tiba-tiba hilang gitu ya. Oke, kalau bicara DHB secara utuh gitu ya, sebetulnya filosofi atau para pendirinya gitu ya, Bunda Yani, yang alhamdulillah sampai hari ini masih memimpin DHB dan mudah-mudahan beliau masih sehat sampai hari ini, tetap sehat lah maksudnya gitu ya, tetap sehat, tetap menginspirasi buat kita. Terutama Pak Yusuf juga yang sebetulnya membimbing saya juga nih. Fokusnya sih sama persis dengan filosofinya Bunga ya. Bagaimana kita berbuat baik dan bermanfaat untuk banyak orang gitu kan. Kalau bicara juga modal DHB itu bukan berdiri jadi DHB bukan karena banyak uang, tapi modal bener-bener modal dengkul. Modal dengkul itu apa? Modal doa. Dan kulturnya pagi-pagi harus wajib semua mahasiswa DHB yang muslim ya wajib hafal semua Asmaul Husna. Kemudian juga tiap minggu, tiap pekan harus wajib ikut kajian. Kemudian dari sisi akademik juga mereka didorong tidak hanya kalau capaian akademik jelas kurikulum ya, nah, dimanapun pasti sama sesuai. Tapi hal yang lainnya adalah mereka wajib jadi relawan. Kayak kemarin misalnya 2 tahun terakhir teman-teman seluruh mahasiswa DHB pasti pernah jadi relawan vaksin. Dari mulai tensi, kemudian juga screening, sampai dalam beberapa kasus karena kita juga di bawah supervisi Kodam 3 Siliwangi gitu ya, giatnya dari Kodam 3 Siliwangi, kita kadang kan untuk yang sudah mahir gitu udah jadi vaksinator gitu kan. Jadi seluruh jabat selalu harus berkontribusi lah ya. Betul. Terakhir itu saya jemput kemarin di Lebak, Banten. Mereka jadi relawan vaksin. Jadi kalau saya sih ngerasa, karena saya juga alumni angkatan pertama di sini ya. Kalau saya ngerasa kalau bahasa sekarang ya, lu mau jadi orang, mau jadi sesuatu, DHB kayaknya gitu. Karena nggak tergunggung dengan yang namanya akademik gitu kan. Bahkan di sini ada joke gitu ya, filosofi yang mungkin bisa menyesatkan sebagian orang, tapi untuk sebagian orang jadi seru juga. Jangan sampai kuliah mengganggu kegiatan lo gitu kan. Benar. Kan kalau di yang lain jangan sampai kegiatan mengganggu kuliah. Kalau di sini jangan sampai kuliah mengganggu kegiatan lo. Kenapa? Karena kita aktualisasi diri jadi orang itu karena bakat kita loh, bukan karena pinter loh. Iya benar. Orang sekarang orang-orang pintar katakanlah presiden kita hari ini Jokowi bukan karena lulusan Universitas Amerika misalnya, jago bahasa Inggris atau apa, tapi humble-nya beliau kan, bagaimana beliau bisa memberi banyak kebaikan, dan itu filosofi itu benar-benar sangat diaplikasikan di DHB. Bahkan sekarang jargonnya kan 3 principle, head, hand, heart. Kemudian dunia dikerjakan, akhirat dipersiapkan. Masya Allah. Nah, itu juga ikhtiar kita, tapi belum tentu juga apakah kita sudah jadi yang terbaik. Saya kira orang bisa melihat lah gitu ya. Tapi kita melakukan yang terbaik. Insya Allah lagi seperti itu. Mudah-mudahan menjawab nih. Jadi kayak tanya jawab nih. Q&A ya. Terus siapa sih orang yang paling berpengaruh dalam hidup Bunga, siapa sih? Yang paling katakanlah menginspirasi gitu kan? Kan pasti setiap orang punya katakanlah tokoh yang booster banget deh gitu kan? Ada nggak? Orang tua sih. Orang tua ya. Kayaknya memang iya sih, selalu membimbing ya. Iya, role modelnya emang mami sama papi gitu. Oke. Dan memang terus benar-benar Bunga mau apa sih didorong. Iya. Kalau misalnya ada yang kurang baik pasti kasih tahu. Tapi nggak ada cerita, nggak boleh pokoknya. Pernah nggak? Pernah, tapi itu tuh banyak concern banyak pertimbangannya gitu. Jadi nggak semena-mena nggak boleh. Tapi nih Kak, masih banyak yang lebih baik loh, gitu. Jadi tetap dikasih opsi-opsi yang lain gitu ya. Dikasih dikasih kebebasan buat memilih, tapi ingat ya harus bijaksana gitu, harus bertanggung jawab gitu. Dan yakin nggak dengan pilihan sekarang mau ke kebidanan? Insya Allah yakin. Sudah yakin? Insya Allah sudah bulat gitu ya. Kemudian persiapan apa sih yang memang sekarang lagi
dipersiapkan lah gitu. Kalau secara akademi berarti kan belajar ya tentang materi-materi apa aja yang kira-kira bakal dihadapkan gitu sama beberapa. Dan siap tentunya nanti ketemu dengan orang-orang yang tanda kutip tidak semikiran dengan kita. Iya, insya Allah siap. Kita kemana-mana misalnya dengan ya lingkungan kita gitu, tiba-tiba ketemu dengan banyak kultur, banyak orang yang kayaknya katakanlah nggak sama ya gitu kan. Harapannya apa sih sekarang? Harapannya ya bisa untuk saat inilah gitu ya, untuk ke depan kan nantilah kita ini bisa masuk ke tempat yang terbaik lah buat aku belajar ke depannya untuk mempersiapkan masa depan tentunya. Jadi untuk harapan sekarang sih kayaknya lebih di situ. Di part 1 ini saya pingin, karena jujur lah saya lihat Bunga ini jujur lah kagum lah gitu dengan apa ya, cara jadi orang itu kalau saya ya, persepsi saya, kalau melihat karakter orang lihat aja cara bicaranya gitu. bisa. Dan saya kagum bicara Bunga itu apa ya, elegan gitu ya. Perempuan keren banget gitu ya, dan membuat kayak misalnya bisa gini, tidak membuat orang itu jadi ini gitu ya, jadi nyaman gitu kan. Sebetulnya sih apa sih rahasianya Bunga bisa pada puncak aktualisasi inilah untuk saat ini gitu? Ada nggak rahasia yang memang katakanlah orang nggak tidak dilakukan sama dengan orang lain? Ada nggak tips-tips buat teman-teman sobat-sobat DHP ini di rumah? Tips yang paling berpengaruh buat hidup aku sih. Betul, gitu. Semenjak ngambil sesuatu inspirasi sekecil apapun, look backnya ke Quran lagi. Jadi filosofi apapun, ya udah lihat di Quran dulu kayak gimana harusnya. Dan pasti ada di Quran. Selalu ada. Iya. Gue merinding tau. Gue merinding asli loh gitu kan. Maksudnya memang ini Bunga masih unyu-unyu dong. Belum 20 tahun lah, baru lulus SMA kan, baru lulus tahun ini 2022. Gue udah berapa tahun, jauh banget 2 kali lipat usia Bunga dong gitu kan. Tapi ketika memahami sebuah kehidupan, Bunga mampu mengambil hikmah, dan itu mahal banget gitu kan. Buat sobat-sobat DHP, pembelajaran buat teman-teman di part 1 ini dari Bunga adalah apapun itu ambil hikmahnya, kemudian itu kita coba cari referensi dari Quran, kita harus seperti apa sih, seperti itu. Oke, kita akan lanjut di sesi 2 berikutnya. Dadah.